Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 28921515, kelas malam program studi manajemen akan memaparkan tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Nah, macam-macam sistem informasi. Ada sistem informasi akuntansi, sistem pendukung keputusan, otomasi kantor, sistem pakar, sistem informasi eksekutif, sistem informasi pemasaran, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya. Nah, sistem informasi akuntansi, pengertian sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi, sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Alasannya, karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk memproses data keuangan dan akuntan, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh manajer atau pihak lain yang berkepentingan untuk membuat keputusan bisnis. Nah, sistem informasi akuntansi menurut para ahli ada Rooney and Stewart. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi, informasi, kontrol internal, serta langkah-langkah keamanan. Menurut Turner, Wegenen, and Copeland, sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal. Nah, sistem informasi akuntansi yang baik harus memiliki kriteria seperti di bawah ini. Satu, keamanan. Akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Dua, kerahasiaan. Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Tiga, privasi. Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Empat, integritas pemrosesan. Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Lima, ketersediaan. Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Nah, fungsi dari sistem informasi akuntansi. Satu, mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Selain itu, SIA juga dapat mencatat semua sumber daya yang berpengaruh terhadap usaha tersebut dan semua pihak yang terkait. Dengan fungsi ini, tidak akan ada sesuatu hal dalam perusahaan yang tidak tercatat. Dua, mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis. Tiga, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi. Empat, mengubah sekumpulan data menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan. Lima, sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi sesuatu kecurangan. Jenis sistem informasi akuntansi, ada sistem manual. Sistem informasi akuntansi manual adalah salah satu yang bekerja sepenuhnya secara manual dan tidak menggunakan sistem komputerisasi otomatis. Sistem ini bisa digunakan oleh bisnis ukuran kecil atau bisnis rumahan. Di sini, semua proses akuntansi dilakukan secara manual dengan menggunakan dokumen sumber, jurnal umum, jurnal khusus, jurnal pembantu, dan buku besar. Kemudian ada sistem warisan atau legasi. Maksud dari sistem akuntansi warisan adalah yang saat ini beroperasi di dalam perusahaan atau bisnis.
Sistem ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing perusahaan. Sistem warisan didasarkan pada teknologi lama dan menguntungkan karena dipahami dengan baik oleh karyawan yang bekerja dan tidak memerlukan pelatihan. Sistem teknologi informasi terintegrasi dan modern. Sistem akuntansi ini adalah paket perangkat lunak canggih yang tersedia saat ini, yang mengintegrasikan semua proses dalam suatu organisasi. Sistem seperti ini lebih efisien dan canggih daripada sistem lama, karena menggunakan teknologi terbaru dalam antarmuka, internet, dan penyimpanan data. Sistem modern lebih ekonomis untuk dipasang dibandingkan dengan sistem lama, karena di sini biayanya tergolong rendah dan bisa digunakan di berbagai perangkat dan bisa auto-update. Nah, manfaat penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan jasa. Dua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya atau supply chains. Tiga, memperbaiki struktur pengendalian internal. Empat, meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan. Lima, berbagi pengetahuan. Ancaman penggunaan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bencana alam dan politik. Contoh, terjadi kebakaran, terjadi banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, tornado, badai salju, hujan salju, perang, dan serangan oleh teroris. Yang kedua ada kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan. Contohnya ada kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, kesalahan atau bug yang terjadi di perangkat lunak, sistem operasi mengalami kemacetan, pemadaman listrik dan fluktuasi, kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Terus kemudian juga ada tindakan yang tidak disengaja. Ada contohnya kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian manusia, kegagalan mengikuti prosedur yang ditetapkan, kesalahan atau kelalaian yang tidak bersalah, data hilang, salah, hancur, atau salah tempat. Terus kemudian sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan atau tidak dapat menangani tugas yang dimaksud. Terus tindakan disengaja atau komputer kremes, melakukan sabotase, melakukan kesalahan penyajian, melakukan penyalahgunaan aset perusahaan, melakukan korupsi, melakukan komputer fraud, attacks, rekayasa sosial, atau malware. Nah, sistem informasi akuntansi mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, data pelanggan, data karyawan, informasi pajak, dan invoice. Komponen sistem informasi akuntansi, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi, prosedur-prosedur baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi, data tentang proses-proses bisnis organisasi, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. 5. Infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, peralatan untuk komunikasi jaringan, dan peralatan pendukung lain. Tipe proses atau siklus bisnis. Kontrol pendapat segala transaksi. Bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari penjualan harian, retur, penjualan, dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan masuknya arus kas. 2. Kontrol konversi. Terdiri dari biaya-biaya yang terkait transaksi pembelian bahan baku dan bahan dalam proses. Terus kemudian ada kontrol pengeluaran. Segala transaksi bisnis yang terjadi dalam proses ini terdiri dari pembelian, retur pembelian, biaya-biaya, dan transaksi lainnya terkait dengan keluarnya arus kas, pembayaran gaji, dan pembelian aset tetap juga masuk dalam kategori proses ini. Kemudian ada kontrol administratif, terdiri dari segala transaksi yang berkaitan dengan ekuitas, investasi, obligasi, dan sejenisnya. Dari kesemua proses bisnis tersebut akan bermuara di sistem proses dan kontrol buku besar. Contoh, laporan piutang, kasus persediaan di gudang, laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, kemudian ada pengumpulan data. Sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Manipulasi data, data perlu dimanipulasi untuk mengubahnya menjadi informasi. Operasi manipulasi data meliputi pengaplikasian, penyortiran, perhitungan, dan disarikan. 3. Penyimpanan data. Di suatu perusahaan terdapat ratusan bahkan ribuan transaksi yang dijelaskan oleh beberapa elemen data.
Seluruh data ini harus disimpan di suatu tempat hingga diperlukan dan itulah tujuan penyimpanan data. Penyiapan dokumen sistem informasi akuntansi menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan. Umumnya, output berbentuk dokumen kertas, namun semakin banyak pemakai yang menggunakan tampilan lain. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.